4804 dengan NIM 101112400 175. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai tauhid. Berasal dari kata wahada, wahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan. Lawannya syirik, yang berarti menyekutukan. Di dalam Al-Quran terdapat surat yang spesifik mengungkapkan keesaan Allah. Surat tersebut disebut surat Al-Ikhlas, yang disebut dengan surat At-Tauhid, yaitu kalimahnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, dan kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan dia tidak seorang pun yang setara dengan dia. Tauhid tersebut atau tersimpulkan dalam sebuah kalimat yang sangat sederhana, pendek dan mudah diucapkan, yaitu kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dalam sejarah kenabian, penamaan tauhid merupakan menunggu hingga 13 tahun, sebuah rentang yang lama. Kenapa demikian? Karena penamaan tauhid bukan sekedar menghafal, tapi mengamalkan, mengimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid merupakan dasar pokok ajaran agama Islam, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat sikap dan perilaku tauhid dan memberikan contoh. Hakikat Allah adalah segala sesuatu yang paling dicintai dan paling ditaati. Teori mengenai rasio adanya Allah tentang ketaaturan, teori tentang kausalitas dan lain sebagainya. Siapakah Tuhanku? Yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalimat sangat yang indah. Siapakah Allah itu? Rabbul Alamin. Apa artinya? Dialah yang menciptakan, bukan diciptakan. Dialah yang memberi, bukan diberi. Dialah menjaga, bukan menjaga. Memberi makan tapi tak pernah makan. Memberi sakit tapi tak pernah sakit dan tak pernah lelah. Siapakah nama lain bagi Allah? Terdapat dalam Al-Masmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam. Kemudian pada selanjutnya adalah jenis-jenis ilmu tauhid yang senantiasa mengalami kualifikasi sesuai dengan waktu. Oleh karena itu, dalam rangka kualifikasi, para ulama membagi tauhid menjadi berbagai jenis. Yang pertama adalah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Coba kita lihat. Yang pertama itu adalah tauhid rububiyah. Adalah pandangan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, Allah pemelihara, Allah pengatur dan pemberi segala sesuatu. Yang kedua adalah tauhid mulkiyah, yaitu Allah sebagai Al-Malik, yaitu sebagai penguasa yang peka terhadap kekuasaan. Allah bukan Tuhan yang sewenang-wenang, bukan, tapi beliau adalah pelindung dan sayang kepada umatnya. Hakikat yang mengadili, memvonis dan memutuskan kepada keputusan yang mutlak. Raja yang memberi perintah dan memberi larangan yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana? Yaitu adalah pandangan bahwasannya hanya Ia yang dapat disembah. Yang keempat disebut dengan tauhid asma wasilah. Kata asma terbentuk dari kata ismun yang berarti tetap. Asma Allah berarti nama-nama Allah, dan asmaul husna berarti nama-nama yang baik. Sehingga istilah asmaul husna bagi Allah adalah nama-nama yang indah, baik, indah dan terpuji. Misal kata-kata atau pendapat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Ghafur, Al-Qudus, As-Salam. Dan kata sifat Allah yaitu perbuatannya, kekuasaannya. Jadi apa saja pada zat Allah dan segala informasi tentang Allah secara syariat
Tauhid asma dan sifat adalah pengakuan seseorang terhadap hambanya, pengakuan hamba terhadap nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan kepada dirinya dalam kitabnya atau dalam sunnah nabinya, Nabi Muhammad SAW. Yang kelima disebut tauhid ibadah. Apa maksudnya? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menghamba. Tauhid ibadah akan terjadi apabila tauhidullah telah tercapai. Misal dalam tauhid ibadah disebut dengan kalimat ikhlas. Makrifah yang benar adalah pengenalan yang dapat menimbulkan perasaan malu, keterikatan, dan penuh dengan keterikatan dan berharap kepadanya. Iman adalah keyakinan yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Adapun makna qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa dan siapa makhluknya yang bersifat ajali. Dan ajali artinya ketetapan, sudah ada sejak sebelum keberadaan atau kehadiran makhluk. Sedangkan qadar artinya menurut bahasa berarti penciptaan segala sesuai dengan ukurannya atau bimbingan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, qada dan qadar dalam keseharian disebut sebagai makna takdir. Jadi, iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuhnya bahwa hati sesuatu itu akan terjadi, sedangkan terjadi dalam jagat raya ini semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Iman kepada qada dan qadar termasuk ke dalam rukun iman yang keenam, yaitu iman itu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar itu adalah yang baik dan hadis riwayat Muslim. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.